Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Novia Indriani Sudarma, M.Epid. Saya merupakan staf pengajar di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat atau IKM, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Saya diberikan kepercayaan untuk mengampu pada mata kuliah di modul Ilmu Kesehatan Masyarakat atau modul IKM. Dan pada modul IKM, saya mengampu mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular dan faktor resiko, serta pengendaliannya. Pada mata kuliah ini, metode yang akan digunakan untuk pembelajaran adalah metode kuliah interaktif dengan evaluasi pembelajaran adalah pada ujian tengah modul dan ujian akhir modul. Untuk mahasiswa yang akan mengikuti atau menjadi peserta dari modul Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah mahasiswa di semester 6. Demikian penjelasan singkat mengenai modul dan perkuliahan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video simulasi perkuliahan dengan topik epidemiologi penyakit tidak menular dan faktor resiko serta pengendaliannya. Terima kasih. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Baik. Oke. Ya. Siang ini kita akan membahas mengenai perkuliahan kita selanjutnya, yaitu mengenai epidemiologi PTM atau penyakit tidak menular dan faktor resiko dan juga serta pengendaliannya. Oke, adik-adik sudah mengisi absen semuanya, presensi ya, sudah. Oke, baiklah kita akan memulai. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai capaian pembelajaran kita dari perkuliahan kali ini. Diharapkan setelah mengikuti kuliah dan nanti kalau dihadapkan pada skenario kasus, mahasiswa adik-adik ini mampu menerapkan prinsip-prinsip epidemiologi dalam pelayanan kesehatan secara utuh untuk mengelola masalah kesehatan. Nah, indikator yang bisa diukur nanti, adik-adik harus bisa menjelaskan epidemiologi penyakit tidak menular serta faktor resikonya dan menjelaskan langkah pengendaliannya. Demikian sudah jelas adik-adik ya? Oke, mari kita mulai. Nah, penyakit tidak menular disebut juga mungkin nanti akan banyak dibaca mengenai PTM dan juga mengenai penyakit degeneratif, itu nama lainnya saja. Bahasa Inggrisnya adalah non-communicable disease atau NCD, merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang, mempunyai durasi yang panjang dan umumnya berkembang dengan lambat. Kita mengenal ada 4 penyakit PTM utama, yaitu cardiovascular disease, cancer, chronic respiratory disease, dan diabetes. Mungkin nanti ini akan kita lebih bahas lebih lanjut. Nah, jika pada modul klinik Anda belajar apa yang terjadi pada tubuh manusia, nah di PH, Public Health, di Kesehatan Masyarakat, kita belajar apa yang terjadi di masyarakat. Untuk itu kita perlu mengetahui dulu adanya transisi epidemiologi. Ada fase pre-transisi, dinamakan juga masa wabah dan kelaparan. Ini pada zaman dulu kala mungkin ya, dengan tingginya angka kematian, rendahnya usia harapan hidup, kemudian pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol. Kita sudah melalui ini. Kemudian ada fase early transition atau masa menurunnya pandemi. Terjadi penurunan angka kematian dan peningkatan usia harapan hidup. Nah, yang ketiga adalah masa 3 beban kesehatan. Ya. Nah, pada masa ini ada penyakit menular, ada juga penyakit tidak menular, dan juga penyakit emerging dan re-emerging, penyakit yang muncul kembali. Ya. Kemudian yang keempat, masa post-transition atau pasca transisi. Era penyakit degeneratif yang tertunda dinamakan seperti itu. Pada masa ini ditandai dengan penurunan beberapa penyakit tidak menular, tetapi kondisi yang kurang dapat dicegah malah meningkat. Ya. Ini dicirikan dengan angka kelahiran yang rendah dengan angka kematian yang rendah. Nah,
pada keempat fase ini juga mungkin nanti diusulkan pada beberapa textbook ada fase kelima, tapi ini masih berlaku terbatas, yaitu era obesitas dan ketidakaktifan. Sebagian dari kita sudah memasuki fase ini. Ini dikaitkan dengan beberapa penyakit kardiometabolik, penyakit yang saling berkaitan satu dengan yang lain, menjadi komplikasi satu dengan yang lain, mengancam kemajuan dalam menunda penyakit dan kematian. Nah, di Indonesia sendiri, selama kurun waktu 90 sampai 2016, Indonesia mengalami penurunan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular, serta kondisi maternal, perinatal, dan neonatal. Sementara itu, jumlah kematian akibat PTM meningkat drastis, dari 817.000 kematian menjadi 1 juta lebih kematian. Karena itu, Indonesia berada di fase yang ketiga, the age of triple health burden, masa 3 beban kesehatan. Indonesia menghadapi sekaligus 3, di mana pada fase ini meliputi masih menghadapi timbunan permasalahan kesehatan yang klasik, ya, seperti penyakit infeksi, gizi buruk, kematian ibu, tapi juga meningkatnya tantangan penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, penyakit jantung, penyakit mental sekarang, dan juga munculnya permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan globalisasi. New emerging disease, penyakit yang muncul padahal tadinya tidak ada, seperti kita tahu SARS-CoV-2, ya, COVID. Kemudian permasalahan kesehatan terkait perubahan iklim dan gaya hidup. Nah, di gambar ini kita bisa melihat dari WHO maupun yang di bawah itu adalah dari Indonesia. Kita sama-sama melihat non-communicable disease atau penyakit tidak menular ini meningkat drastis, ya. Dari 47 ke 68, kemudian yang di bawah ini dari 39 ke 69. Dari survei yang terbaru di Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menyatakan terjadi pergeseran penyebab kematian dari tahun 90 hingga tahun 2019. Yang berwarna biru itu, ya, non-communicable disease, dari 40% sampai mencapai 72%. Sebenarnya kelompok PTM itu berdasarkan sistem, kita tahu banyak, ya, penyakit tidak menular. Ada penyakit keganasan sampai dengan penyakit kelainan darah. Tapi penyakit PTM yang menjadi masalah kesehatan di masyarakat kita dapat dikelompokkan menjadi 4 PTM utama, yaitu cardiovascular disease atau penyakit jantung, ya, kemudian kanker, chronic respiratory disease, PPOK, penyakit pernapasan kronik, dan diabetes. Nah, kemudian ini kondisi di Indonesia, ya, cardiovascular disease sekian persen, 35%, kanker 12%, chronic respiratory disease 6%, dan diabetes juga 6%. Sedangkan penyakit tidak menular yang lain hanya 15%, ya. Nah, kita menuju pada yang kedua, faktor resiko PTM, ya. Nah, faktor resiko dari 4 yang ini tadi, cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory, dan cancer, itu ada penyebabnya dari metabolic factor, yaitu tingginya tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, dan juga obesitas. Yang semuanya itu ada asal-usulnya, ya. Mungkin kita bisa bagi, ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi dan juga faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau perilaku. Nah, kalau yang 2 ini ada determinan yang lain, ya. Ada lingkungan, sosial, dan komersial. Ada yang tahu komersial itu apa? Tidak? Tidak tahu? Ada. Jadi komersial itu adalah iklan, gitu, ya, yang diiklankan. Jadi determinan semua faktor resiko yang semuanya ini diiklankan, dari makanan, dari gaya hidup, gitu, ya. Ini komersial, ya. Kemudian early life characteristic, contohnya
low birth weight ya, dulu BBLR mungkin ya, di waktu kecilnya bayi berat lahir rendah. Nah, nantinya akan berkembang, tidak semua mungkin ya, tapi nantinya bisa berkembang ke faktor metabolik dan juga nantinya menjadi faktor resiko untuk penyakit tidak menular yang utama. Nah, berikut mengenai epidemiologi dari faktor resikonya ya, dari studi terbaru di SKI 2023. Jadi kita bisa melihat dari Riskesdas 2013-2018 ya, bahwa kurang aktivitas fisik ini terus meningkat ya. Demikian juga mengenai kurang konsumsi buah dan sayur dari 2013, 2018 dan 2023 mengalami peningkatan ya. Nah, kemudian tidak merokok ini di 2013, 2018, dan 2023 sebenarnya mengalami penurunan tapi hanya sedikit dan tidak terlalu signifikan. Dan kalau kita lihat jumlah batang per hari yang dikonsumsi adalah 12 batang. Ya. Jadi itu rata-rata orang merokok itu dalam satu hari 12 batang. Kalau satu bungkus berapa batang kira-kira? Pada tidak merokok. Bagus ya. Jadi dari muda harus tidak merokok ya, apalagi tenaga kesehatan ya. Nah, yang di bawah kita melihat ada diet kebiasaan makan manis, asin, berlemak itu sudah di atas 30% ya. Minum alkohol, meskipun ini tidak tinggi ya, tetapi ada gitu ya. Memang di pemerintah kita tidak terlalu di negara kita tidak terlalu banyak gitu ya, tapi bukannya tidak ada, dan ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Pengendalian PTM, nah penyelenggaraan pengendalian PTM diprioritaskan pada PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, yaitu tingginya angka kematian, kesakitan, dan faktor risikonya dapat dirubah. Jadi yang tadi mungkin ya, faktor risiko perilaku yang dapat dirubah adalah merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi alkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini pencegahan pengendalian PTM, jadi strateginya di Indonesia yang saya tekankan di sini adalah mulai dari promosi, kemudian advokasi, peningkatan infrastruktur, dan juga riset, ya, penelitian. Makanya penelitian adik-adik ini kalau nanti skripsi atau penelitian yang lain itu dibutuhkan oleh pemerintah kita. Nah, ini mungkin yang lebih penting ya. Jadi pengendalian PTM di Indonesia ini diprioritaskan pada strategi 4x4, yaitu fokus pada 4 penyakit PTM utama tadi dengan 4 faktor risiko bersama. Dia tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, serta konsumsi alkohol. Ada yang mengusulkan menjadi 5x5, ya, 5x5 ya, dengan penambahan PTM, mental health, dan memasukkan faktor risiko lingkungan. Nah, ini kalau kita lihat pengendalian PTM di fasilitas pelayanan kesehatan ya, dari mulai populasi yang sehat beresiko PTM dan populasi dengan PTM. Apa yang bisa dilakukan di masing-masingnya? Ada promosi kesehatan ya, dengan beresiko ada pengendalian faktor resiko, dan untuk populasi yang sudah terkena PTM, pengendalian PTM dan komplikasi. Kalau untuk populasi sehat biasanya dilakukan di pos bindu PTM, ini ada di masyarakat, pengendalian faktor risiko di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau sudah yang ke sana sudah rumah sakit, tapi nanti dikembalikan juga di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sekarang kita mulai dari yang tadi ada pos bindu. Ada yang tahu pos bindu itu apa? Oh, sudah tertulis di situ ya, pos pembinaan terpadu ya, hampir sama seperti pos pelayanan terpadu. Mungkin ya kalau kalian mengikuti kuliah yang kemarin ada mengenai posyandu. Nah, pos bindu ini sasarannya adalah usia produktif. Nah, usia produktif dimulai dari usia 15 sampai 59. Ada yang janggal nggak di sini? Di sini putih dan merah itu sekolah apa?
Sekolah dasar, ya. Jadi ini mau menunjukkan Anda berkonsentrasi atau tidak, ya. Jadi harusnya apa ini? Kalau sasarannya usia produktif, harusnya dilakukan di mana? Usia 15? SMA, ya. Jadi harusnya memang ini dilakukan di sekolah di SMA, tapi bisa dilakukan juga di rumah, tempat kerja, dan tempat umum. Apa saja kegiatannya? Posbindu adalah deteksi dini dan konseling melalui monitoring faktor resiko, ya, obesitas, hipertensi, dan juga ada konseling, ada aktivitas bersama. Nah, ada hasil penelitian yang kami lakukan dari bagian IKM terkait posbindu ini. Jadi mereka yang tidak memanfaatkan posbindu itu justru responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Ya. Dan yang mereka yang memanfaatkan posbindu adalah mereka yang tidak keberatan dengan biaya administrasi untuk pemeriksaan kit pemeriksaan darah, memiliki pengetahuan yang baik, kesadaran yang baik, dan menerima sosialisasi. Karena itu sosialisasi posbindu ini terus-menerus dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian penata laksanaan terpadu PTM. Nah, ini yang kedua. Tadi posbindu, kemudian ada pandu. Nah, pandu ini pengelolaan yang terpadu, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, ya, diarahkan untuk mengendalikan PTM. Ada upaya prevensi sekunder di sini, ya. Nah, sekarang saya tanya, untuk prevensi sekunder, kalau kalian sudah ikut kuliah, ya. Nah, itu kalau sekunder itu apa? Di dalamnya ada apa? Ya, boleh silahkan. Kalau setahu saya, untuk sekunder itu mencakup early diagnosis atau diagnosis dini dan prompt treatment atau pengobatan. Oke, baik sekali jawabannya. Ini menandakan kalian mengikuti kuliah kemarin, ya. Nah, jadi untuk pandu PTM itu dia dimaksudkan untuk mencegah terjadinya berbagai macam komplikasi, ya. Jadi dengan diagnosis dini, kemudian pengobatan yang tepat dapat mencegah komplikasi. Nah, ini pandu PTM ini di upaya kesehatan perorangan dilakukan di puskesmas dengan penanganan kasus dan prolanis. Kemudian di upaya kesehatan masyarakat dilakukan melalui posbindu tadi. Prolanis merupakan program pengendalian penyakit kronis, merupakan pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Ya, ini difokuskan pada diabetes mellitus dan hipertensi. Pelayanannya meliputi konsultasi, obat, pemeriksaan penunjang, dan kegiatan berkelompok. Aktivitasnya ada konsultasi, home visit, aktivitas klub, dan pemantauan status kesehatan. Tapi kemarin habis COVID, Prolanis ini kebanyakan tidak berjalan. Nah, setelah COVID selesai, mulai diaktifkan kembali karena ada kegiatan berkelompok, ada home visit, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada beberapa slogan untuk pencegahan atau pengendalian PTM. Yang pertama, Germas. Germas ini merupakan 7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi Germas itu singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 7, kalau Anda lihat 7 kegiatan ini merupakan tadi, ya, bagaimana faktor risiko bersama tadi diatasi, ya. Ada aktivitas fisik, buah sayur, tidak merokok, tidak alkohol, cek kesehatan berkala, lingkungan, dan juga jamban. Yang kedua, ada cerdik. Nah, cerdik ini suatu singkatan, ya. C-nya cek kondisi kesehatan berkala, E-nya enyahkan asap rokok dan juga alkohol tentunya, ya. R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet sehat dengan kalori seimbang, I istirahat yang cukup, dan K kendalikan stres, ya. Jadi cerdik ini jembatan keledai untuk kita bisa berperilaku, ya, mengendalikan PTM. Kemudian yang ketiga ada patuh. Patuh ini juga singkatan. P-nya periksa kesehatan secara rutin, A-nya atasi penyakit, T-nya tetap diet sehat, U-nya upayakan aktivitas fisik, H-nya hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lain. Ini referensi yang mungkin bisa dibaca dengan open access. Kemudian terima kasih. Adakah pertanyaan yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin
saya izin. Ya, silakan. Saya ada pertanyaan. Apa perbedaan antara dari Posbindu, Pandu PTM, dan Prolanis? Oke, baik. Terima kasih. Memang ini pertanyaan yang prinsipnya harus diketahui ya, karena memang berbeda antara ketiganya. Jadi Posbindu itu merupakan wadah untuk screening ya, sedangkan Pandu PTM itu adalah lebih ke arah upaya secara terpadu. Nah, terpadu di situ ada mulai dari promosi ya, kemudian ada pengobatannya juga yang dilakukan di puskesmas. Nah, kemudian Prolanis sebenarnya itu merupakan bagian dari Pandu PTM. Nah, Prolanis kalau dia sudah terkena penyakit, nah maka kita akan memasukkan dia, terutama di diabetes dan hipertensi ya, kita masukkan ke Prolanis untuk bisa mengendalikan hipertensi dan diabetesnya. Demikian. Apakah sudah jelas? Ya, sudah dok. Ya, terima kasih. Sudah tidak? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, tolong dipelajari karena ini nanti ada evaluasi untuk ujian tengah modul dan ujian akhir modul. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.